Ya, selamat malam semuanya. Saya akan buatkan video ulasan ya dengan 20 pertanyaan. 22 tepatnya hari ini. Pertanyaannya lumayan banyak ya. Ada 22 pertanyaan yang akan saya ulas. Oke, kita mulai dari Cepin. Ya, ada yang galau lupanya ya. Cepin hari ini padahal beritanya bagus ya. Di RUPS dia akan membagikan dividen sekian T ya. Berapa ratus T, saya lupa persisnya. Tapi kok candlenya malah koreksi ya. Ya gitulah. Kalau saya kita lihat technical aja ya. Kita lihat technical, fokus on technical. Dan saya lihat technicalnya ini kalau saya turunin garisnya. Nah, masih masih inline ya. Ini akan koreksi atau kalau enggak bikin galau dulu, nanti besok dia bikin bisa potensial untuk rebound. Ini garisnya saya rubah-rubah dulu. Nah, ini. Saya rasa sekarang lebih lebih pas sekarang udah berubah. Jadi ini areal pergerakannya akan semakin menyempit untuk mungkin dia bisa lanjut rebound ya kayak ini. Ya ini menyempit, ini kan juga sama nih. Ini saya ganti coba dengan warna ini ya. Oh, alah. Ini kalau kita tarik garis, ya, kira-kira aja nggak usah presisi, cuma untuk kasih tahu aja. Nah ini kan dia juga menyempit nih dan dia boom. Ini mirip-mirip juga lah, ya walaupun nggak persis sama. Itulah the art of technical analysis ya, analisis ya. Nah saya lihat ini juga Cepin masih oke. Mungkin kalau bagi bapak ibu yang mau tidak, maksudnya apa takut ketinggalan kereta, sekarang boleh nyicil, boleh nggak? Ya boleh, cicil aja dulu ya 10% aja dari alokasi dana. Umpamanya bapak alokasi dananya 10 juta, belinya 1 jutaan aja. Atau bapak alokasinya 100 juta, ya berarti setiap kali entry 10 juta aja, 10% masuk, beli cicil beli ya. Itu paling masuk bertahap, itu udah paling, udah nggak bener, udah nggak salah lah, udah nggak salah. Kalau kita ngomong Cepin, ya saya akan ulas Java sekalian. Ini industrinya sama soalnya, industri sama. Nah, Java ini saya sempat ngomong ke beberapa teman ya. Saya lupa persisnya tanggal berapa, mungkin sekitar tanggal 17 Agustus atau 18 Agustus saya ngomong sama beliau. Nah, untuk Java itu aman lah, cicil beli aja pokoknya Java itu. Pokoknya kalau ada uang, dana nganggur, silahkan cicil beli aja di sekitar tanggal ini ya, tanggal 17 Agustusan lah, 18 Agustus kan kemarin sempat libur ya. Jadi 18 ini udah kelewatan sih. Saya waktu itu ngomongnya di sekitar tanggal 14 dan 17 ya kan masih libur. Saya ada ketemu dan beberapa rekan, saya bilang, udah beli aja Java deh, ini kan lagi sideways nih waktu itu nih. Lagi naik, lagi sideways, dan dia di atas selendang. Cicil beli aja, dan hari ini udah floating profit lumayan ya. Nah, ini silakan diperhatikan nih untuk Java, boleh diperhatikan. Nah, kalau saya tarik garis atasnya, ini sekalian analisa klasik ya, coba lihat-lihat. Nah ini masih kira-kira sih, masih saya lihat sih masih oke, masih inline sih ya. Dia akan naik. Nih dia akan naik untuk kemudian pelan-pelan naik. Ini pada dasarnya trennya juga naik, turun. Nanti dia sampai sini, mungkin dia turun lagi untuk kemudian dia breakout beneran. Java itu kalau Bapak Ibu tarik mundur ke belakang, memang karakternya suka bikin galau ya tuh. Naik, dia turun, naik, turun, habis itu dia naik, dia turun lagi, dia naik beneran ya. Jadi memang pergerakannya Java itu ndak pernah mulus ya, ndak pernah mulus. Jadi ini salah satu, buat saya adalah salah satu saham yang mana buat belajar psikologi market itu oke banget buat studi kasus ya. Saya sering gunakan ini ketika workshop. Di workshop saya sering pakai Java, Antam ya untuk studi kasus psikologi trading. Lalu Tower. Tower ini super uptrend ya, super bullish.
Nah, kena selendang, nah ya ini ya, kadang-kadang orang bilang selendang apakah bisa jadi support dan resisten, mengingat seringnya jadi support ya. Saya bilang jangan salah, ketika dia turunnya jadi cukup cepat banter ya, kan dia mulai meninggalkan selendang nih. Nah, ketika selendangnya kan mengikuti turun, nah ini bisa jadi resisten. Nah, ternyata dia kepentok dan dia turun lagi. Nah, eh, saya tidak bilang ini pasti akan koreksi ya, mengingat sebenarnya trennya juga masih bagus ya. Tapi cukup waspadai aja. Nah, saya lihat mungkin garis biru ini bisa jadi areal yang perlu kita waspadai. Kalau candlenya sudah jebol ini ya, saya bilang sih better out dulu ya. Karena kalau dia jebol ini biasanya supportnya ke sini ya. Nah, saya lihat ini juga power mungkin kita lihat ini ya, jadi benteng terakhirnya nih yang garis merah ini. Mior sih oke ya, masih oke banget ya Mior ini. Untuk beli di support maksudnya, bukan yang trending. Tapi pada dasarnya dia masih oke ya, trennya masih bagus. Kalau kita lihat dia weekly, nah ini dia tertahan di areal V-line ya, dan mana di areal selendang juga. Jadi kalau saya bilang sih, kalau mau beli Mior juga dicicil, ditawar di level 2200-an. Ya, silakan aja 2200 untuk ditawar. Nah, sekitar segini areal ini nih 2200-an. Tumior. MNCN. Nah, MNCN juga ya rapi, masih ngikutin ini garis ini. Saya lihat masih malu-malu mau untuk rebound. Kalau saham gini gimana? Kalau saya bilang sih, saya cenderung kurang suka spekulasi. Saya lebih suka yang sudah sideways lama. Jadi udah kayak confirm gitu loh. Nah, kalau kayak gini udah sideways, ketika dia breakout, nah kita potensial untuk buy. Tapi kalau ini kan dia belum apa-apa, belum ada tanda-tanda dia breakout atau enggak. Secara dia turun, dia udah naik, tapi dia masih konsolidasi dulu. Apakah dia bisa lanjut naik? Nah, itu yang saya belum tahu. Tapi kita berharap banyak MNCN bisa begitu. Tapi untuk saat ini, buat saya lebih baik skip aja. Atau masih banyak saham yang lain yang trending kan. Ngapain kita spekulasi di sini di MNCN? Lalu PTBA ini cukup anti badai. Karena apa? Beberapa hari ini isunya adalah harga coal dunia jatuh, ambruk ya. Tapi ternyata PTBA harganya nggak kemana-mana ya, nggak kena sentimen ambruknya coal. Berarti ini termasuk anti badai nih untuk hitungannya saham emiten batubara. Nah, untuk saya lihat PTBA untuk jangka menengah, Bapak Ibu yang mau nabung saham, silakan. Karena dia ternyata tidak terlalu terpengaruh dengan harga komoditinya ya. Jadi saya bilang PTBA buat bagi Bapak Ibu yang mau spek buy untuk cicil beli silakan ya. Selain PTBA ada nomor berikutnya adalah BRPT. Nah, BRPT sekali lagi Bapak Ibu silakan nonton video saya. Ini supportnya ini saya gambarkan sudah cukup lama ya. Dari sejak bulan Juli. Dan hari ini pergerakannya masih sangat relevan ya. Akhir Juli ya tepatnya. Nah, ini masih sangat relevan ya, dan support ini juga masih sangat relevan. Ada teman saya yang suka pokoknya di bawah 900 dia beli pokoknya spek buy. Nah, dan ya dia yakin masih trennya masih bagus, cukup bagus untuk BRPT ya. Oke. Lalu era ini lagi galau. Kenapa lagi galau? Karena market menanti-nanti implementasi dari regulasi terhadap ponsel black market ya. Nah, itu kalau pemerintah serius jalaninnya dan dengan cukup tegas, saya rasa era bakal boom ya, bakal boom. Karena era itu adalah perusahaan distribusi smartphone ya. Jadi kalau handphone black market di pasaran tidak ada, berarti
revenue yang didapat dari Era itu akan meningkat karena belanjanya orang kan berarti belinya yang garansi resmi ya. Sekarang pun sebenarnya sudah terasa masyarakat umumnya akan mikir 2 kali untuk beli ponsel black market ya. Jadi pasti lebih nyaman, aman di distributor yang resmi. Nah, Era sebenarnya sentimennya masih oke banget. Hold aja saya bilang untuk Era. INTP INTP menarik dicermati hari ini. Ini udah sideways lama loh ya, udah sideways lama dan potensial meledak juga nih. Industri semen hari ini lumayan ya, trending semua ya industri semen. Karena apa? Karena dia beriringan. Ini sebenarnya salah satu korelasi teorinya Dow Jones ya, teori Dow Jones saling keterkaitan. Jadi ketika industri properti naik ya, sahamnya naik karena ada permintaan, diharapkan permintaan naik. Jadi mengkerek emiten semen yang notabene industri dasarnya ya. Bangun rumah kan butuh semen. Nah, kalau pembangunan properti sudah mulai bergeliat, sudah mulai jalan, mulai running, berarti industri semen diuntungkan nggak? Ya jelas diuntungkan. Nah itu ada salah satu teori Dow Jones ya, yang berhubungan dengan mengenai relasi antar sektoral, antar industri yang saling berkaitan ya. Contoh, harga properti naik, maksudnya saham properti bisa naik karena diturunkannya suku bunga KPR. Ya, ini kan berarti satu efek domino. Dengan diturunkannya suku bunga KPR, maka potensi industri properti mulai gelinding lagi, mulai jalan lagi ya, berarti cukup besar. Nah, kalau industri properti laku, berarti kan pembangunan jalan nih. Berarti pemakaian bahan bakunya juga jalan kan. Nah, industri basic industri seperti semen Gresik, Indosemen juga kena impact-nya. Kalau ngomong properti, pasti tidak lepas dari proyek pemerintah. Proyek pemerintah konstruksi, contoh kayak Jasa Marga, Waskita, Wika, PTPP, nah, itu yang kontraktor-kontraktor jumbo yang biasa pegang proyek-proyek gede, otomatis harganya juga ikut naik nggak? Otomatis ikut naik karena sentimen ya, sentimen. Dan kalau suku bunga bank KPR turun, berarti rakyat sebagian yang tadinya menunggu-nunggu untuk turunnya bunga, sekarang wah kalau begitu saya boleh beli properti nih sekarang karena bunga KPR turun. Nah, kira-kira industri apa nih yang juga diuntungkan dengan orang mau ambil KPR? Yes, tentu saja finance ya. Finance juga diuntungkan dengan orang mau KPR juga diuntungkan ya. Ya, itulah. Jadi semua bisa saling berkaitan ya. Semua bisa saling berkaitan. Langsung selain INTP, INKP. INKP. Atau jangan, saya bahas Jasa Marga dulu karena ini saya lihat ada di bawahnya. Nah, ini related nih ya, Jasa Marga. Nah, Jasa Marga juga sekarang lagi disupport nih. Kita lihat. Sebenarnya harusnya Jasa Marga bisa naik karena di long weekend kemarin yang 4 hari itu, kebetulan saya berdomisili di Solo dan kendaraan dari luar kota itu banyak banget, cukup banyak. Walaupun mungkin saya rasa tidak sepadat sebelum COVID-19, tapi saya melihat secerca harapan yang mana ekonomi daerah, UMKM juga ikut bergeliat dengan orang berani keluar rumah, berani traveling yang lebih jauh. Nah, terus tentu saja berhubungan dengan kendaraan, ya, mobil. Nah, ini ya Jasa Marga juga saya lihat nih mungkin bisa jalan di sini untuk kemudian bisa lanjut naik lagi. Semoga aja ya, semoga saja. Ya, saya INKP.
INKP mulai masuk area support nih, selendangnya udah mulai datang. Dan potensial koreksi kalau di bawah yang warna pink ini, garis outline paling luar yang pink ya. Kalau sudah di bawahnya ini potensial koreksi cukup besar. Jadi kalau saya lihat INKP kalau mau serok ya area-area deket-deket ini nih. Di 8760 8800-an mungkin ya areal seroknya INKP. Kalau ngomong INKP sekalian lah kita ngomong Tekim walaupun nggak ada yang request. Nah, Tekim ini sideways ya, sideways dan secara chart dia ada di support yang mana menurut saya ini lebih mendingan daripada INKP. Karena posisi di support ya, lebih risk and rewardnya lebih oke ya. Kalau kita bikin scoring risk and reward ini lebih bagus. Nah, kalau saya bilang sih lagi sideways juga. Nah, kalau saham sideways itu saya cenderung hindari. Kenapa? Karena saya tipikalnya pedagang. Uang jangan terlalu lama numpuk, kecuali lagi jalan ya. Kalau lagi jalan saya tinggal naikin trading stop saja. Kalau kayak gini gimana? Saya sih skip aja ya. Cari yang lain, pindahin ya. Indi mulai ada perlawanan ya. Ini mulai ada perlawanan dan saya lihat potensial naiknya masih bagus ya. Hold aja bagi yang punya. Kalau yang belum punya mau belanja, kalau bisa naik ke atas selendang, saya rekomendasikan untuk buy. Indi. BSD. Nah, BSD tadi kalau dia bisa breakout 795 itu bagus ya, tapi sayangnya dia nggak bisa. Ya, kita lihat besok lah. Saya rasa tren properti masih akan bergeliat ya. Citra, Sumarekon, BSDE, ya itu. Silahkan. Saya ulas sedikit, walaupun tadi nggak ada yang request, saya ulas. Citra itu target saya 810. Ya, 810 kalau bisa breakout, selanjutnya dia harus bisa ini ke sini. Nutup gap yang ini walaupun tipis, tapi ini ada gap. Nah, ini kita bisa manfaatin sentimen untuk nutup gap ini. Ada 2 gap lagi ya. Gap pertama dan gap kedua di sini. Nah, ya ini dia. Ini sentimen ini silakan ya. Untuk nutup gap ini di atas ini. Dengan catatan harus lewatin 810 dulu ya karena ini resistennya di sini. Ya, coba kita lihat bersama ya. Selain CTRA ada Sumarekon. Nah, Sumarekon ini lagi diambang nih. Tadi saya sudah sempat pas meeting saya ngomong sama teman saya. Ini kalau Sumarekon bisa naik di atas 635 cakep nih. Dan hari ini nggak bisa naik, kurang ajar ya. Nah, kalau bisa breakout 635 keren. Target saya bisa selanjutnya harus bisa breakout V-line karena ini mau breakout V-line nggak jadi. Nah, kalau bisa breakout V-line, yang mana V-line ini garis ungu ini, kalau dia bisa breakout, nah, potensial untuk nutup gap di sini juga besar nih. Nah, yuk kita doakan sama-sama ya. Sumarekon. Harum. Wah, sudah lama sekali saya nggak bahas saham ini. Sayangnya transaksinya kecil ya, transaksinya kecil. 20 hari cuma 3,5 bio. Nah, wah, weekly-nya sudah di resisten nih. Ya, coba aja. Saya sih kalau yang transaksi mini size gini saya nggak recommended ya. Kenapa? Karena membership kita kan cukup banyak orangnya ya, membernya cukup banyak. Kalau banyak semua orang tuh masuk di sini, ya kita potensial untuk nyangkut. Makanya saya selalu rekomendasikan saham-saham itu yang rata-rata 20 harinya itu di atas 10 miliar ya. Itu supaya kita bisa aman bareng-bareng, masuk bareng-bareng, keluar bareng-bareng. Bukannya sendiri-sendiri ya, kita nggak mau gitu. Apalagi saya memberikan rekomendasi itu beban moral saya cukup tinggi ya. WG juga menarik untuk dicermati ya. Target saya kalau dia besok bisa candlenya biru tua ya, bisa keluar tembus 210, target berikutnya harus mampu sampai sini ya, enteng lah, ini 213. WG pokoknya target saya ke V-line dulu ya, itu silahkan dicermati. Antam
Antam juga sama, lagi di persimpangan, lagi di support. Areal seroknya di 755 ya. Kalau Bapak Ibu mau masuk Antam, nawar aja. Kalau ngomongin Antam, sekalian deh bahasin Inco. Wah, lebih dari 20 dong ini saya saham. Biasa itu. Mengulas saham itu passion ya buat saya. Nah, ini Inco chartnya bagus banget, rapi sekali ya. Nah, ini contoh-contoh yang sektor pertambangan ya, yang chartnya bagus selain PTBA ya Inco ini saya lihat. Wah, ini keren ya. Target Inco ini lagi sideways rupanya Inco ini. Ya. Oke, ini resistannya ini kira-kira aja, ini nggak posisi pucuk ya, kira-kira aja. Nah, dia kalau bisa breakout ini ya baru bagus. Kalau enggak, dia bisa koreksi dulu ke sini lagi, balik ke areal ini nih. Ini areal sideways-nya. Be careful ya. Ini areal sideways-nya Inco. Wah, iya benar inline. Ya, betul. Nah, ini dia sempat mau tembus nggak jadi, mau tembus nggak jadi, dan dia boom tembus. Ketika tembus sampai sini. Nah, ini lihat nih. Kalau dia nggak bisa, dia turun lagi, koreksi lagi, ya sudah. Goodbye ya. Jauh-jauh dulu dari Inco. Nah, ini udah deket kan. Nah, hati-hati. Nah, ya, hati-hati. BJBR. Wah, BJBR cakep nih ya. Tadi siapa tuh yang tanya di grup untuk BJBR? Ini kalau saya lihat dia posisinya ada di area resisten, udah deket resistennya. Ya, ini dia. Kalau bisa breakout ini baru confirm bagus ya. Selama dia belum bisa breakout ya hati-hati aja. Nah, sedikit untuk Bank BJBR, bukannya pom-pom ya, bukannya pom-pom. Saya rasa kalian sudah tahu lah. Saya nggak mungkin pom-pom tanpa dasar. Nah, untuk Bank BJBR ini sebenarnya adalah salah satu bank daerah dengan salah satu aset kelolaan terbesar ya di Indonesia. Bank daerah loh ya, skala bank daerah, BJBR adalah salah satu institusi keuangan daerah ya, milik daerah dengan aset terbesar. Itu Bank BJBR. Pewon. Nah, Pewon juga menarik nih ya, target ke V-line dulu deh. Kalau dia bisa breakout dari ini, wah menarik. Oke kok, Pak udah telat dong saya. Belum terlambat. Silakan kalau yang mau masuk ya. MDKA, wah MDKA bagaimana kabarnya? Nah dia tertahan di selendang ya. Nah ini bukan sulap bukan sihir ya. Selendang bisa jadi support yang baik. Dan bisa jadi resisten pula yang baik, mau naik nggak jadi ya. Nah ini MDKA. Sekalian UNTR. UNTR, nah ini salah satu yang ini trade ya, dia sektornya trade. Penggerak sektor trade lupanya si UNTR ini. Nah, kalau kita lihat cermati sih ya dia di weekly-nya tertahan di areal V-line ya. Pada saya trennya masih bagus nih. Semoga lanjut ya UNTR. Silakan aja. Kalau mau entry gimana Pak? Lebih baik kalau mau entry UNTR kalau dia bisa breakout areal ini. 23.825-an. Ya, kalau dia bisa breakout menarik untuk dicermati. GJTL. GJTL. Transaksinya di bawah 10 bio ya. Jadi menurut saya masih kategori kecil. Kalau saya sih skip, tapi ya mau coba peruntungan silakan. Silakan ya. Terakhir SS ini pagi sempat saya call. Candlenya biru tua. Wah cakep nih. Sorenya bikin galau ya. Nggak apa-apa. Ini pada dasarnya masih oke ya. Kalau dia bisa breakout 1685 dan bisa breakout garis ini berarti double combo nih dia. Nah, yang kalau dengar istilah saya barusan berarti masa kecilnya bahagia. Ya, dulu kita waktu kecil mainnya video gamenya ada combo. Nah, ini kalau bisa breakout ini ya silakan ya, S Hardware. Oke kok ini. Oke, sekian dulu review market review ulasan saya dari saya, cukup banyak loh, puas harusnya ini ya.
Oke, stay safe semua, stay healthy dan happy profit ya. Happy profit. God bless you.